Halo semuanya, balik lagi sama saya Ian. Oke, untuk di video kali ini kita bakalan lanjutin sotoy edisi ke berapa ya sekarang? Ke 6 apa ke 7 ya? Atau ke 8? Lupa lagi saya ya. Jadi kita bakalan lanjut ke pembahasan yang kemarin ya, masalah anatomi. Jadi saya ada yang sedikit lupa. Harusnya di bagian setelah bagian area menggambar kepala itu ada bagian menggambar mata, hidung, dan mulut. Jadi untuk sotoy kali ini kita bakalan ngebahas atau sharing tentang bagaimana caranya menggambar hidung dan mulut versinya saya. Jadi ya kita langsung aja kali ya. Tapi sebelum kita ke pembahasan, saya mau ngasih tahu informasi dulu. Kalau di YouTube saya sekarang udah bisa ada layanan gabung atau join ya. Itu untuk support. Itu biayanya cuma 10.000 per bulan. Terus apa yang kalian dapetin itu adalah early video access. Tiap kali saya posting video tentunya kalian duluan yang bisa mengakses. Terus ketika saya live streaming nanti kalau misalnya kalian chat itu ada badge atau icon khusus kalau kalian support lebih untuk saya pribadi, dan ada custom emoji juga di situ. Dan tiap akhir bulannya kalian bakalan dapat gratis wallpaper untuk desktop ataupun mobile. Jadi ya hitung-hitung bayar parkir lah ya kalian, 10.000 per bulan. Yaudah kita langsung aja ke pembahasannya kali ya. Oke, seperti biasa kita bakalan memanfaatkan bidang geometris ya untuk menggambar hidung dan mulut. Jadi untuk bagian pertama kita bakalan kayak bagian mulut ya. Bagian pertama mulut. Jelek ini ya tulisan. Oke, untuk bagian mulut ada beberapa, jadi harus disesuaikan dulu. Kalau tipikalnya kalian semi realis, kalian bisa memanfaatkan objek lingkaran ya ataupun elips untuk membuat strukturnya. Ya, di sini saya akan menggunakan 2 buah elips untuk bagian bibir atas, dan tentunya area bawah, 1 elips untuk area bawah ya. Nah, anggaplah seperti ini. Terus nah ini tinggal bagian sini kalian kasih marking. Ini untuk bagian ujung dari mulut itu sendiri ya. Terus kalian sambungkan. Jadi untuk ukurannya itu terserah kalian ya, terserah kalian bagian bibir atasnya apakah lebih tebal, lebih tipis, atau sedang gitu. Jadi itu tergantung ke kalian, selera kalian ya. Jadi kurang lebih seperti ini. Kalau misalnya tampak samping ya, tampak depan. Kalau tampak depan kurang lebih seperti ini. Kalian tinggal rendering bagian shadownya, highlightnya seperti apa gitu. Terus kalau misalnya bagian samping sama, tinggal kita rubah saja perspektif dari elipsnya ya. Nah ini untuk misalnya bagian mulutnya serong, menyerong. Kalau misalnya dia membuka, tinggal atur aja jarak antara elips bagian atas dan bawahnya ya.
Nah ini untuk tipikal gambar kalian yang misalnya semi realis ya. Tapi kalau misalnya tipikal gambar kalian lebih kartun, itu nggak perlu ribet sebetulnya. Yang paling penting itu adalah kalian tentuin dulu ujung dari bibir, terus kasih seperti ini area marking bagian bawah dan tentunya bagian bibir atasnya. Ini udah cukup. Ini juga sebetulnya penyederhanaan dari awalnya, yang awal nih. Ini kalau misalnya kita marking ini bagian bibir atas dan ini bagian bibir bawah gitu. Jadi kalau misalnya dikasih objek geometri sama-sama aja sebetulnya, tapi cara penggambarannya mungkin bisa lebih simpel. Kalian nggak perlu membuat marking objek geometris, bisa langsung seperti itu. Misalnya nyerong, kalian tinggal tentuin. Misalnya di sini. Ataupun ada yang lebih simpel lagi, mungkin kalian bisa seperti ini aja. Seperti ini bisa, boleh. Jadi balik lagi tergantung ke tipikal gambar kalian ya. Jadi ada yang bisa menggunakan yang seperti ini, atau yang lebih seperti ini dipersimpel lagi, ataupun yang lebih simpel ya seperti ini. Jadi kita cuma memanfaatkan outline dari bagian mulut itu sendiri ya. Kalau misalnya dibuat yang simpel mulut terbuka ya tinggal buka aja, kasih pangkal. Ini udah bisa nih, ini tinggal kasih coloring nyaman. Seperti inilah untuk menggambar mulut. Cukup simpel ya, cukup simpel, nggak terlalu ribet kok. Oke, terus kemudian kita lanjut ke bagian hidung ya. Yang kedua, hidung. Untuk bagian hidung kita bakalan memanfaatkan media prisma ya. Kalau yang nggak tahu, prisma itu dia segitiga ya, bagian alasnya segitiga. Nah, di bagian kita tinggal bikin misalnya garis lurus dari tengahnya, tengah-tengah prisma, bukan tengah ini ya. Dari satu sisi kalian bagi dua, bikin tengahnya, terus nih kalian bisa dari bentuk prisma ya. Nah, kurang lebih prismanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, kalau area bagian depan kita bikin prisma ngadap depan. Nah, ini kita tinggal bentuk. Seperti ini. Ataupun kalau misalnya kita nggak pakai garis bantu, kalau sudah terbiasa nanti akhir kurang lebih seperti ini. Nah, area yang ini tuh apa ya, penghubung antara hidung dan mulut, dan biasanya ukurannya itu beda-beda ya. Ada yang biasanya panjang ke bawah. Kalau hidung bagian hidung orang bule itu kan pangkal ini itu dia cenderung lebih panjang gitu ya, lebih panjang. Tapi untuk orang Indonesia ya standar lah ya. Bisa juga kalian tidak menggunakan prisma, ataupun kita bisa menggunakan lingkaran gitu ya. Kalau lingkaran kita bikin bagian pusatnya, terus kedua sisi, nah terus kasih elips di situ. Nah, ini tinggal kita hubungkan aja nih.
kalau misalnya kita hapus, dia bakalan kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, kalau bisa dari sudut, kalau misalnya yang prisma, kita bikin prisma. Nah, biasanya di tengah, poin tengah ini itu kita kasih ke bawah. Itu buat itu, balik lagi ya, buat area pangkal. Kalau misalnya kita hapus gridnya, nah, seperti ini kita kasih area lubang hidung ya. Nah, di sini area pinggir hidung. Kalau bisa juga, kalau misalnya mau memanfaatkan objek bulat ya, geometris bulat, kita bisa bikin bulat, terus area pinggirnya tentunya, dan area ini. Dia jadi hidung tentunya ya. Begitupun kalau misalnya agak menyerong ya, kalau misalnya kita balik lagi prisma, itu juga kalau misalnya dari bulat sama nah, kurang lebih untuk menggambar hidung seperti ini. Kemudian yang terakhir mulut, hidung, mata ya. Sekarang bagian 3, bagian mata. Mata pun kita menggunakan dasar dari lingkaran ya. Kalau saya sendiri, kalau lagi belajar menggambar mata, saya membuat bola matanya terlebih dahulu ya. Kemudian kalian bungkus saja nih di sini. Ini hubungkan sini. Kemudian untuk area ini ya, area garis bantu ini bisa di apa? Jadi bantuan kalian untuk membuat kantung mata, area kantung mata dan apa namanya ini tuh lipatan mata lah ya, di atas mata. Terus ini bisa jadi guideline juga buat gambar gambar alisnya. Nah, di bagian mata itu sendiri di bagian mata ya, kalau misalnya kita gambar bagian mata, nah, di sini ada sebuah selaput lah ya, ada sebuah selaput. Kemudian di sini dari pupilnya itu sendiri. Kurang lebih seperti itulah ya. Oh iya, gambar apa alisnya ya, alis, bulu mata. Nah, kalau bulu mata flownya kayak gitu ya, dari
dari tipis ke tebal dia, sama di sini juga. Sini nah, kurang lebih seperti itulah ya. Kalau misalnya emang tipikal gambar kalian lebih semi realis, tapi bisa juga yang tipikal kayak kartun, misalnya Sailor Moon. Gampang itu tinggal kalian bikin garis untuk alas atas dan alas bawahnya, kemudian kasih untuk pupilnya itu dia lebih oval ya, lebih lonjong gitu. Sama tinggal kasih aja bagian area gelapnya ya, area gelap dan terangnya. Udah jadi mata ini nih. Kalau misalnya tipikal kalian yang genre gambarnya lebih ke kartun ya, lebih ke kartun. Terus kalau misalnya kita gambar tampak samping, sama kalau misalnya diawali dengan lingkaran. Nah ini apa? Area ini tuh area ini ya. Nih. Area si kantung bukan kantung. Si selaputnya itu ya. Selaputnya itu. Nah, kalau misalkan lebih samping lagi, jadi bisa seperti ini. Oke, untuk di sotoy menggambar mulut, hidung, dan mata kali ini cukup sekian. Kita bakalan ketemu lagi di konten sotoy berikutnya. Kira-kira enaknya apaan ya? Kita bahas apa nih di sotoy berikutnya nih? Yang pasti harus bagian dasar ya, dasar menggambar ya. Jangan dulu ke bagian yang lebih advance lah. Kita pelan-pelan aja belajarnya. Dan saya juga ucapkan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah gabung atau join di layanan channel YouTube saya. Terima kasih sekali. Dan bagi kalian yang tidak juga nggak apa-apa ya. Terus itu kalian nonton aja pun itu sudah merupakan bagian support juga buat saya ya. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Sampai berjumpa di video sotoy berikutnya. Bye.